Perkenalkan, nama saya Ahmad Zalin Marda dengan NIM 121240008 dari program studi arsitektur. Halo, perkenalkan namaku Tabina Hanan, NIM 121380008 dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Perkenalkan, nama saya Poja Ratu Permatahati dengan NIM 121380027 dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunita Trialestari dari Prodi Arsitektur dengan NIM 121240001. Saya Rio Langtena NIM 121380001 dari Prodi DKV. Perkenalkan, nama gue Arsiliano Ardo Arnesto dengan NIM 121380004 dari Prodi DKV. Prinsip Bernoulli. Nah, mungkin kita bertanya-tanya nih, tentang apa sih prinsip Bernoulli itu? Jadi, prinsip Bernoulli adalah sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida, peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Prinsip ini sebenarnya merupakan penyederhanaan dari persamaan Bernoulli yang menyatakan bahwa jumlah energi pada suatu titik di dalam suatu aliran tertutup sama besarnya dengan jumlah energi di titik lain pada jalur aliran yang sama. Prinsip ini diambil dari nama seorang ilmuwan yang bernama Daniel Bernoulli. Nah, jadi Bapak Bernoulli ini sendiri merupakan seorang matematikawan dan fisikawan asal Swiss. Pemikirannya yang penting dalam dunia fisika adalah persamaan Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk pengukuran kecepatan aliran karena tekanan. Setelah prinsip Bernoulli, mari kita menyelam sedikit lebih dalam ke hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menjelaskan tentang konsep dasar aliran fluida atau zat cair dan gas, bahwa peningkatan kecepatan pada suatu aliran zat cair atau gas akan mengakibatkan penurunan tekanan pada zat cair atau gas tersebut, yang artinya akan terdapat penurunan energi potensial pada aliran fluida tersebut. Dalam bentuknya yang disederhanakan, secara umum terdapat dua bentuk persamaan Bernoulli. Yang pertama ada aliran tak termampatkan atau incompressible flow, dan yang kedua tak lain adalah untuk fluida termampatkan atau compressible flow. Persamaan hukum Bernoulli. Persamaan hukum Bernoulli membahas hubungan antara tekanan fluida, kecepatan fluida, serta perbedaan ketinggian penampang adalah tetap. Adapun rumus yang digunakan di dalam persamaan hukum Bernoulli, yakni P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan tetap. Di mana P adalah tekanan fluida, V kecepatan fluida mengalir, H ketinggian penampang pipa, G percepatan gravitasi, dan rho adalah massa jenis. Persamaannya juga dapat ditulis dengan P1 ditambah 1/2 rho1 dikali V1 kuadrat ditambah rho1 GH1 sama dengan P2 ditambah 1/2 rho2 V2 kuadrat ditambah rho2 GH kuadrat. Penerapan aplikasi prinsip hukum Bernoulli pada kehidupan sehari-hari, yaitu terhadap tangki bocor. Fenomena ini dinamakan dengan nama teorema Torricelli. Tapi, apa sih teorema Torricelli itu? Jadi, teorema Torricelli menyatakan bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak H di permukaan air sama dengan kecepatan jatuh beban air dari ketinggian H. Besar energi kinetik air yang menyembur keluar dari lubang tangki air sama dengan besar energi potensialnya. Maka kecepatan air pada lubang penyemburan yaitu sama dengan air yang jatuh bebas dari batas ketinggian air. Hingga semakin besar perbedaan ketinggian lubang dengan batas ketinggian air, maka akan semakin cepat pula semburan airnya.
Nah, untuk mencari kecepatan air yang keluar dari lubang, maka kita dapat menggunakan rumus V sama dengan akar 2GH. Untuk mencari jarak mendatar jatuhnya air, maka kita dapat menggunakan rumus X sama dengan 2 akar H kecil dikali H besar. Dan untuk mencari waktu yang diperlukan air hingga menyentuh tanah, maka kita menggunakan rumus T sama dengan akar 2H per G. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui kecepatan fluida yang mengalir pada lubang serta lama fluida mengalir hingga jatuh ke permukaan. Alat dan bahan. Yang pertama ada cutter atau gunting, corong, penggaris, ember yang berisi air, jam, isolasi, dan botol 1,5 liter. Kelebihan alat yang kami gunakan adalah yang pertama, alat dan bahan mudah didapatkan, menggunakan barang bekas, sederhana sehingga mudah diikuti. Sedangkan untuk kekurangan alat ini sendiri, yang pertama menghabiskan serta membuat genangan air. Alatnya juga kurang menarik. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah lubang yang posisinya berada paling rendah memiliki laju air yang paling cepat serta jarak yang paling jauh. Kecepatan dan jarak dari laju air dipengaruhi oleh perbedaan ketinggian antara lubang dengan batas ketinggian air, di mana semakin sedikit perbandingan antara lubang dan batas ketinggian air, maka kecepatan dan jarak yang dihasilkan akan semakin pelan dan dekat. Saran: pada saat melakukan praktikum, penerapan hukum Bernoulli ke depannya diharapkan mempersiapkan wadah untuk menampung air dari hasil percobaan. Dan juga pada percobaan kedepannya agar dapat membuat alatnya lebih menarik dan juga tetap menggunakan bahan yang tidak terpakai.